Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Miftahul Khair, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Kemayoran 1, Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual sebagai wujud pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan saya atas pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Saya mengibaratkan istilah menuntun di sini dengan mengajari anak bersepeda. Orang dewasa yang telah bisa bersepeda menuntun dan mengajari anak sesuai dengan kemampuan awal anak dengan penuh kesabaran dan terus memberi semangat dan motivasi sampai sang anak terampil bersepeda secara mandiri. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan ialah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Manusia merdeka dalam pendidikan bisa diibaratkan sebagai pohon yang kokoh dengan akar kuat yang melambangkan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan nilai-nilai dasar. Batang yang kokoh mewakili pendidikan yang membentuk karakter dan moral. Cabang dan daun yang rimbun mencerminkan pendidikan yang mengembangkan potensi individu, serta buah yang manis sebagai hasil akhir dari pendidikan yang berpihak pada murid menunjukkan kontribusi positif mereka kepada masyarakat. Seperti pohon yang tumbuh subur, pendidikan yang holistik dan berpihak pada murid menciptakan individu yang bebas berpikir, kreatif, bertanggung jawab, dan berkontribusi kepada masyarakat. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah berhamba pada sang anak. Terma ini merupakan kata lain daripada pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak merupakan pendidikan yang bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Bebas dari segala ikatan merupakan pemaknaan bahwa seorang guru harus menghilangkan segala label-label negatif yang dilekatkan pada seorang anak. Label anak bodoh, anak nakal, anak bandel, dan seterusnya sudah seharusnya dihilangkan dan dibebaskan terlebih dahulu. Dengan suci hati mendekati sang anak, artinya dengan segenap ketulusan hati dan penuh kasih sayang mengajar, mendidik anak murid. Bukan untuk meminta suatu hak, artinya di situ memang benar-benar dilaksanakan secara tulus, ikhlas, tanpa meminta suatu apapun. Dan seluruh orientasi pembelajaran sudah seharusnya difokuskan pada pelayanan kepada anak. Pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah bukan tabula rasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa.
Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Untuk itulah, tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Di sini saya gambarkan konsep bukan tabula rasa seperti kertas yang telah ada garis-garis yang masih samar. Tugas guru atau pendidik adalah menebalkan garis-garis yang masih samar tersebut. Berikutnya adalah tantangan dan solusi dalam menerapkan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah banyaknya guru yang belum sepenuhnya memahami atau mengadopsi prinsip-prinsipnya. Banyak guru masih nyaman dengan metode pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru, sehingga sulit beralih ke pendekatan yang lebih berpusat pada murid seperti yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Hambatan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang metode baru, serta keterbatasan sumber daya dan dukungan dalam mengimplementasikannya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya bersama dalam memberikan pelatihan yang memadai, menyediakan dukungan teknis dan materi, serta mendorong perubahan secara bertahap dengan dukungan penuh dari kepemimpinan sekolah. Tantangan lainnya dalam menerapkan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya. Banyak orang tua yang kurang terlibat dalam proses belajar anak, baik karena kesibukan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran mereka, atau keterbatasan pengetahuan. Hal ini menghambat prinsip trisentra pendidikan yang menekankan peran pentingnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tanpa dukungan dan keterlibatan aktif dari orang tua, upaya guru dan sekolah dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya edukasi dan komunikasi yang lebih intensif antara sekolah dan orang tua, serta program-program yang melibatkan orang tua secara langsung dalam kegiatan pendidikan anak. Demikianlah demonstrasi kontekstual atas pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sekian, terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.